Nikah dulu baru mapan, asal nanti mau usaha. Nikah dulu baru mapan, asal nanti usaha. Aku sih nggak masalah sih, maksudnya kayak asalkan lelakinya mau bekerja keras, terus juga kita juga bisa bareng-bareng buat kayak ngebina rumah tangganya ataupun keluarganya seiring berjalannya waktu kalau emang kita belum mapan. Karena kalau kita nunggu mapan, mau sampai kapan juga kita nunggu nih mapan. Siapa tahu rezeki kita, siapa tahu rezeki kita ya nanti gitu setelah kalau kamu sudah. nikah, setelah juga gak ada duit, kamu mau makan apa? Makan cinta. Halo, gue Ana. Halo, gue Ciara. Kita akan Mau main head to head. Nikah dulu baru mapan, asal nanti mau usaha. Nikah dulu baru mapan, asal nanti usaha. Sebenarnya gue nggak mau kalau misalnya nikah gue belum mapan, karena balik lagi kalau misalnya gue nggak mapan anak gue kasihan. Gimana pendidikannya, gimana cara gue ngurus anak kalau misalnya gue sendiri pun nggak mapan. Kayak di luar sana banyak orang-orang tua mungkin nikah tapi ekonominya belum stabil, imbasnya itu akan ke anak, kasihan. Jadi gue nggak mau sih untuk mengarah ke sana. Kalau aku sih nggak masalah sih, maksudnya kayak asalkan lelakinya mau bekerja keras, terus juga kita juga bisa bareng-bareng buat kayak ngebina rumah tangganya ataupun keluarganya seiring berjalannya waktu kalau emang kita belum mapan. Karena kalau kita nunggu mapan, mau sampai kapan juga kita nunggu nih mapan. Siapa tahu rezeki kita, siapa tahu rezeki kita ya nanti gitu setelah Kalau kamu sudah. nikah, setelah juga gak ada duit, kamu mau makan apa? Makan cinta. Enggak lah, ya pasti ada duit mah pasti. Saya nggak kenyang kalau makan cinta tuh nggak kenyang, bro. Enggak, aku percaya aku bisa hidup bersama Dengan lelakimu yang kamu cinta itu. ya asal lakinya emang bener-bener mau gitu loh Kak, kayak usaha, emang bener-bener tipikal lelaki yang emang ya udah ada usahanya dan bener-bener berkomitmen untuk usaha gitu. Gimana kata-katanya nggak semuanya tentang duit, tapi Semuanya butuh duit. semuanya butuh duit. Iya Realistis iya, aja. tapi pasti kayak ya seiring berjalannya waktu sih, karena rezeki bakal Tapi kalau datang. misalnya kamu punya pacar nih, pacar kamu belum mapan, terus kamu diajak nikah, tapi tiba-tiba ada yang ngelamar kamu udah mapan, kamu pilih mana? Pilih mana lo? Bapaknya apa deskripsinya, kayak dia 7 turunan nggak kayak Raya gitu gimana? Anaknya cowok mapan. Ya bisa dipertimbangkan sih, tapi kalau misalkan emang pacar yang maksudnya kalau emang lelaki yang emang mau aku, maksudnya sekarang pasanganku gitu, kalau emang beneran mau nikah dan belum mapan ya aku sih nggak masalah sih ya. Berarti Kayak kamu ya siap udah. menemani dari nol. Nggak nol lah ya. Gue nggak mau, gue 25. nggak mau menemani dari nol. Gue maunya gue melanjutkan. Jangan dari nol, gue pusing. Dari nol lu kayak isi bensin ya. Enggak, baru nggak gue. Sih aku nggak masalah Ya. kalau cowoknya mau berjuang. Kalau belum punya rumah sendiri, belum layak nikah. Waduh, ini sebenarnya beda-beda. 1, 2, 3. Gak bisa milih. Kalau nggak punya, tadi gimana dong? Aku setuju kan berarti? Iya, kamu Iya, setuju. Aku setuju juga. Soalnya aku nggak mau pelantang peluntung. Aku nggak mau tinggal di rumah mertua. Iya sama, takut berantem. Enggak, ini sebenarnya balik lagi ya guys. Kalau kalian mau tinggal sama mertua silakan, tapi kalau untuk opini aku sih aku nggak mau. Iya, soalnya aku juga, karena aku sudah dititipin pesan walaupun belum mau nikah saat ini, kayak jangan pernah tinggal sama mertua, udah nggak bisa masak. Karena sebenarnya ada 2 ratu dalam satu rumah itu tidak baik. Biaya nikah budgetnya harus lebih besar dari pihak laki-laki. Enggak sih, kalau menurut aku kayak ya mau membangun rumah tangga ya udah bisa aja kan kita bagi 2 budgetnya sesuai dengan budget kita masing-masing juga. Misalkan kayak wedding dream aku kayak gini, ya udah wedding dreamnya dia misalkan disesuaikan lagi seperti apa budgetnya, dan ya udah kita bagi 2 aja. Menurut aku sih Iya. nggak masalah sih. PT-PT aja nggak sih? Iya, untuk di era saat ini anjay. Tapi itu sebenarnya yang diributkan di Indonesia tuh adalah nikah tuh kebanyakan pamer ya sebenarnya. Karena orang tuanya kayak yang pamer. Iya, pamer pengen anak gua nikah nih, Iya. gitu kan. Kayaknya kalau nggak gedung tuh kayak nggak Iya, yahut pestanya gitu. harus gede-gedean, apalagi zaman sekarang itu nikah di KUA itu lagi ngetren. Sebenarnya Iya. gue juga pengen nikah di KUA doang. Cuman lagi-lagi di pernikahan di Indonesia itu adalah nggak mengawinkan 2 personal doang Iya, kan, karena tapi 2 keluarga. iya 2 keluarga tuh dinikahkan, dikawinkan. Jadi harus kayak
besar-besaran gitu. Benar. Sebenarnya KUA juga udah cukup Mas. Karena sebenarnya yang pengen yang undang banyak tuh orang tuanya. Jangan juga sampai kan. coy, lu habis kelar nikah lu minjem duit ke orang. Mendingan nikah di KUA terus honeymoonnya di London misalnya. Bisa, ya kan? Kayak abis nikah nih kucuk-kucuk WhatsApp temen minjem dong sekian juta buat lunasin vendor A. Aduh nyesek banget cuman buat pamer doang tapi untuk ngelanjutin hidup nggak bisa. Padahal pamernya sehari doang ya, tapi Iya. utangnya bisa sampai 2 tahun mungkin. Menikah harus yakin 100% sama pasangan. Nikah harus yakin 100% pasangan. Gue dulu. Sebenarnya sampai saat ini gue nggak ngerti 100% yakinnya tuh di mana. Karena kalau misalnya gue punya pacar, gue pengen banget nikah sama dia. Seluruh sifatnya gue terima nih, ya kan. Tapi ternyata pada saat gue menikah mungkin ada satu sifat yang beda. Jadi kalau gue bilang yakin, gue nggak tahu yakin gue tuh berapa persen. Tapi gue pengen nikah sama dia. Tapi sampai saat ini gue nggak menemukan kayak yakinnya 100%-nya tuh di mana ya. Kalau lu udah merasa nyaman, lu udah merasa siap ya udah. Karena angka nggak jadi patokan gitu. Kalau emang dia udah red flag dari awal, misalkan sekecil apapun, kayak kebohongan kah atau kayak temperamen, kayaknya aku nggak bisa sih. Kamu pikir banget ya. Karena aku mau hidup aku kayak ya udah yang penikah itu untuk sekali untuk seumur hidup. Nggak mau yang kayak benar-benar kayaknya aku benar-benar harus milih banget. Harus milih banget gimana pacar suami aku misalkan nge-treat nanti next keluarganya, atau misalkan kayak mau nggak sih hal-hal yang kayak dia ngebantu aku, misalkan nanti kalau aku udah punya anak, dia mau nggak ya ngebantu aku untuk kayak ikut bantu untuk turun tangan ngebantu kita anaknya diurusin kayak gitu Tapi gitu bisa loh. jadi nanti berubah sifatnya kalau udah nikah. Tapi sih aku mau nanti pun masih akan berubah, pasti akan ada perubahan ya, karena orang pasti setiap orang bakal berubah. Tapi kayak seenggaknya perubahan yang kecil sih menurutku, karena aku harus mengsortir terlebih dahulu seminim mungkin dia melakukan kesalahan untuk di pernikahan. Kalian percaya kalau ada satu orang yang memang dilahirkan untuk kalian? Ada dua opini nih. Wow. Gimana? Kalau kita ngebahas ala-ala dongeng, ala-ala fairy tale, yang ala-ala romantis gitu. Ya aku memang maunya aku mempunyai seseorang yang mau ditakdirkan untuk aku gitu kan. Pasti ada gitu. Ibaratnya kalau di film-film kita mempunyai benang merah yang terhubung satu sama lain gitu loh. Cailah. Tapi kalau di kenyataannya lagi-lagi maut Memisahkan? bukan maut, Ipar adalah umur, maut, umur, rezeki, itu semuanya Ada, takdir itu udah ada yang ngatur. Jadi kita nggak bisa ngeliat ke depannya kayak bisa jadi, tapi jangan sampai bisa jadi aku lahir tuh aku nggak bisa sampai ke pernikahan, ngerti nggak sih umurku? Oh, oke. Ya gitu. Jadi ya nggak tahu. Kalau aku percaya karena beberapa waktu lalu kayak ini kasus pribadi temanku. Jadi dia udah orang tuanya itu pisah, ibunya itu meninggal duluan, terus ayahnya itu setelah berapa tahun akhirnya diurus lagi temanku sama ayahnya. Nah dia itu udah ketemu banyak cewek, udah kayak pacaran dengan banyak cewek sampai udah mau nikah, tapi ternyata sebelum pernikahan itu bapaknya temanku ini meninggal. Jadi kayak aku ngerasa bahwa kalau emang beneran bakal ada orang yang yaudah soulmate gitu loh. Kayak lu mau mantan istri lu udah meninggal pun lu berusaha untuk mencari, mau menikah, tapi ternyata itu emang jodoh terakhir lu gitu loh. Emang itu benar-benar soulmate lu gitu. Dan makanya di situ aku berpikir kayaknya mungkin kalau lu berusaha mencari banyak orang pun, kalau misalkan emang itu bukan jodohnya pun gak akan terjadi gitu. Jadi aku ngerasa kalau misalkan pas meninggal itu yang satu-satunya pas aku mikir iya ya ternyata mungkin dia juga soulmate. Dan temenku juga ngomong kalau misalkan kayaknya emang orang tuanya itu emang jodohnya gitu. Walaupun emang dia udah lama pisah dan udah meninggal pun kayak dia tetap gak bisa menikah dengan orang lain, dan malah yang terakhir adalah si Ya lagi-lagi jodoh gak ada yang tahu ya. Iya. Oke guys, sudah selesai. Ternyata dari sekian banyak pernyataan kita banyak perbedaan, banyak opini. Jadi menurut kalian gimana? Karena sebenarnya kita juga beda umur, jadi mungkin beda pemikiran juga. Komen di bawah.
Kalau menurut kalian gimana? Kamu tim siapa? Kamu tim Ana atau Ciara? Jangan lupa like, comment, subscribe. Dah. Hype!